Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, pertemuan 6 ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai statistika deskriptif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu statistika deskriptif, yaitu tentang gambaran terhadap sebuah data. Jadi yang akan dibahas pada video ini adalah ukuran nilai pusat dan letak serta simpangan. Apa itu ukuran nilai pusat dan simpangan? Mari kita simak video berikut. Jadi ukuran nilai pusat atau letak itu merupakan suatu nilai yang dipandang representatif, dapat memberikan gambaran secara umum mengenai keadaan nilai tersebut. Jadi kita ketahui bahwa kalau statistika deskriptif itu mengenai gambaran, jadi menggambarkan kondisi terhadap keadaan atau data-data itu. Misalnya kemarin 10% senang film India, 20% senang film azab, misalnya begitu ya. Nah, apa saja jenisnya? Yang pertama ada rata hitung atau min bersimbol X bar Jadi jumlah seluruh angka atau jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Misalnya diambil 10 data, berarti misalnya ditambah data 1 misalnya 90, data 2 80, dijumlah-jumlah sampai 10 dibagi 10. Tentunya kalau guru udah paham ini karena menghitung Kemudian median atau ini nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan. Nah, ini harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Jadi diurutkan dulu datanya dari terkecil hingga terbesar, kemudian dicari nilai tengahnya, data di tengah-tengahnya. Kemudian modus, ini nilai yang sering muncul. Kuartil atau ada yang nulisnya K, nilai atau angka yang membagi dalam 4 bagian yang sama setelah disusun dari data kecil terbesar atau sebaliknya. Jadi ada 3 kuartil, Q1, Q2, Q3. Desil dan persentil Jadi nanti yang kita bahas 1 sampai 4 saja. Contoh, diketahui data nilai siswa 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Tentukan min, median, modus Q1, Q2, dan Q3. Berarti langkah pertama adalah kita urutkan dulu data dari terkecil hingga terbesar. Kita urutkan 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sini juga harus ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu apa? Hitung minnya, X barnya. Jadi jumlahnya ini semua kita jumlah dibagi jumlah datanya atau angkanya. Nah, di jumlah 545 bagi jumlah datanya ada 9, 60,5. Terus hitung mediannya Median itu rumusnya setengah N plus 1. Jadi setengah nilainya ada 9, nilai data jumlah semuanya 9 tambah 1 berarti setengah kali 10 5. Jadi posisi data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mediannya adalah 65 di sini Kemudian hitung modusnya 70. Mengapa? Karena nilai yang paling banyak muncul 70, ada 2, yang lainnya 1, 1, 1 kan. Kalau ini 80 berarti 70 dan kalau misalnya sini ada 80 lagi berarti kan ada 2 tulisannya, berarti 70 dan 80. Terus menghitung Q1, Q2, dan Q3. Tadi ini mediannya Kalau Q1 berarti nilai ke I. Nilai ke I 1 plus N-nya 9 plus 1 dibagi 4. Berarti 10 bagi 4 adalah 2,5. Berarti data dari X2 dan X3 kan. Ini data kedua kan 1, 2, 3 berarti 2,5 kan di tengah-tengahnya 3 berarti 1, 2, 3 di sini kan. Jadi setengah kali 40 plus 45 jadi 42,5.
di sini Q1-nya. Kalau Q2 ya sebenarnya Q2 itu mediannya ini ya kan, di tengah, nilai tengah-tengahnya dari data ini, atau mau ditulis rumus seperti ini juga bisa. Data kelima berarti di sini. Kalau Q3, nah ini Q2 ya, Q3-nya nilai ke I, berarti nilai ketiga, data Q3 9 tambah 1 30 bagi 4 7,5, berarti data ke-7 dan 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 70 tambah 80 bagi 2 75 di sini Q3-nya. Begitu ya. Nah, sebenarnya kalau nggak pakai rumus juga bisa sih. Kalau kita hitung misalnya ini ada 9 data, berarti ini tengah-tengahnya 65, terus ini dibagi lagi, setengahnya dari median yang ke kiri, setengahnya dari median yang ke kanan, kan bisa kelihatan ya, tengah-tengahnya di sini, tengah-tengahnya di sini. Nah, ini ada soal uji nyali. Diketahui data nilai statistik dari 13 mahasiswa yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55 ya, sampai segini. Tentukan min, median, modus Q1, Q2, Q3. Ini nggak pakai rumus Excel, tapi kamu tulis seperti tadi caranya yang ini ya. Boleh diketik, boleh ditulis tangan ya. Harus semangat. Itu tentang ukuran nilai pusat dan letak. Gampang kan? Kemudian berikutnya adalah ukuran simpangan. Ukuran simpangan itu apa sih? Jadi ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya data yang diperoleh. Adapun ukuran simpangan antara lain, ini pertama jangkauan atau R, kemudian rentang antar kuartil atau RAK, dan simpangan kuartil. R ini data tertinggi dikurangi data terkecil ya, atau yang paling besar. Misalnya paling besar tadi 90, misalnya ini tadi yang paling besar 90, berarti 90 kurangi yang terkecilnya berapa? 35 gitu ya. Kemudian RAK itu nilai Q3 dikurangi Q1. Kalau SK atau simpangan kuartil setengah RAK, atau setengahnya Q3 min Q1. Varian itu kuadrat dari standar deviasi ya, jadi rumusnya ini jumlah X kuadrat, akar dari jumlah X kuadrat kurang dari jumlah X dikuadratkan dibagi N, dibagi lagi N min 1, kemudian dikuadratkan ya. Jadi sebenarnya varian ini kuadratnya dari ini ya kan, hasil dari simpangan waktu atau standar deviasi. Nah, simpangan baku itu tingkat atau derajat variasi kelompok. Jadi variasi itu di dalam data itu bagaimana gitu ya kan, apakah bervariasi atau tidak begitu. Kadang ada data yang nyempil banget ya kan, misalnya terlalu kecil sekali, sementara data yang lain ada di nilai yang 80, 70, 60, 50, tapi ada data 10 di sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan variasi ya. Ibarat makan donat, misalnya donatnya variasinya apa aja, nah itu seperti itu ya, bermacam-macam seperti itu variasi. Sekarang ada contoh ya, ini nah, ada data seperti ini ya, 25, 30, 12, 15, 30. Hitung rentangan, nah, urutkan dulu lah data dari terkecil ke besar ya kan, supaya gampang. Udah. Kalau kayak gini modusnya berapa? 30 kali paling banyak 30 kan. Nah, mediannya berapa? Kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti antara data keempat dan kelima di sini kan 23 tambah 25 dibagi 2. 48 bagi 2 berarti 24 di sini median. Nah, kita cari R, rentangan ya. Data tertinggi kurangi data terkecil, tertingginya 30 kurangi 12 berarti 18. SK itu setengah RAK. Boleh RAK dulu ya, ketinggalan nih RAK-nya. Oh ya, RAK itu Q3 kurangi Q1, berarti setengah kali Q3-nya mana? Ya, kita lihat ini tadi Q2-nya di sini kan.
berarti setengahnya ke sini, berarti antara ini dan ini, ya kan, Q2, Q3, 27 tambah 30, yang Q1 nya setengahnya dari ini kan, 15 tambah 17 bagi 2. Nah, seperti ini ya. Atau langsung aja kalau nggak mau pakai rumus seperti ini kan gampang, 15 tambah 17 bagi 2, ya kan, atau kali setengah, rumusnya 12 setengah. SK itu setengah RAK, berarti setengah kali 12 setengah, berarti 6,25. S kuadrat, nah ini bingung, nah, piye ini, nah, piye. Nah, ini bisa kita buat tabel dulu biar lebih mudah. Tadi Q2 ya, kelewatan, ini Q1 nya di sini, ini Q3 nya di sini ya. Nah, data bisa diurutkan dari terkecil hingga terbesar ya. Jika tidak diurutkan juga nggak apa-apa. Ini kalau yang tidak diurutkan seperti ini nih ya, 25, 3, kita bikin tabel. Ini 25, 30, 12, 15, 30, 17 hingga 27. Kemudian X data yang ini kita jumlahkan. Oh, 179. Kemudian ini kita kuadratkan. 25 kali 25, 625, 30 kali 30, 912 kuadrat, 144, 15 kuadrat. Kalau kuadrat kan dikalikan bilangan itu, berarti 17 kali 17, 289. Kemudian setelah itu ini kita jumlah ya. Bukan ini dikuadratkan, tapi ini dijumlah jadi 4341. Kemudian rumusnya apa tadi? Kita kan tanya tentang apa? Varians kan? Kita lihat rumusnya varian. Ini ya, S kuadrat. Kalau standar deviasi S-nya aja. Ini ya rumusnya ya. Jadi jumlah X kuadrat berarti yang ini. 4341. Jadi jumlah X kuadrat ini dijumlahkan jadi 4341. Kalau jumlah X dikuadratkan berarti jumlah X yang ini 179 dikuadratkan dibagi 8. 8 itu apa? Jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8 min 1 ya. N nya itu kan jumlah datanya dikuadratkan. Nah, ini ketemu 4341 min, ini dikuadratkan dibagi 8 ya, ketemunya segini 4005,125 bagi 7. Ini dikurangi dulu, 335,875 dibagi 7 di akar. Jadi ketemunya 47,98. Ini variannya. Kalau nyari standar deviasinya ya tinggal akar dari varian, akar dari 47,98, 6,92, 676. Jadi akar dari yang ini ya. Akarnya dari ini itu ya. Sipirili mudah ya kan? Nah, nanti bisa diulang-ulang. Ini ada soal uji nyali ya. Diketahui nilai UTS mata kuliah statistika 10 mahasiswa sebagai berikut: 75, 70, 80, 85, 60, 75, 190, 95, 75. Hitung rentangan RAK, SK, varians atau S kuadrat dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, paling gampang ya diurutkan dulu datanya seperti tadi. Nah, untuk post-testnya, kerjakan soal uji nyali tadi, yang ini ya, sama yang tadi pertama itu ya, yang uji nyali yang ini ya. Jadi ada dua tugas dalam pertemuan ini, soal uji nyali ya. Silahkan kamu kerjakan, boleh ditulis tangan, boleh diketik ya, kalau lebih rapi ya diketik ya kan. Nah, kemudian kirimkan tugasmu. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.